air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Pak. Iya. Nanti Bapak akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya akan mengamati proses pembelajaran. Adapun tujuan dari pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bapak di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, berkaitan dengan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran, tujuan yang ingin saya capai adalah murid-murid mampu mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Baik, Pak. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai yaitu murid-murid mampu mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Iya. Selanjutnya, bagaimana rencana pembelajaran yang akan Bapak terapkan dalam kelas? Begitu juga dengan strategi pembelajaran yang digunakan dan metode pembelajarannya. Baik. Untuk strategi yang saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model kooperatif learning. Jadi, strategi yang akan Bapak laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajaran yang digunakan cooperative learning. Iya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas nanti? Untuk media yang saya gunakan saat pembelajaran di kelas, saya menggunakan laptop dengan menggunakan PowerPoint sebagai paparan untuk menyampaikan materi kepada siswa dan menggunakan LKPD sebagai tugas selanjutnya. Baik, Pak. Kira-kira untuk pelaksanaannya hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Baik. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas itu saya rencanakan hari Rabu di kelas 5 jam pertama dan jam kedua. Baik, pembelajaran akan dilaksanakan hari Rabu di kelas 5 jam pertama dan kedua ya, Pak? Ya. Bapak, nanti saya mohon izin, saya akan datang ke kelas Bapak untuk menyupervisi kelas, melihat dan mencatat apa yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Baik. Nah, Pak, nanti setelah Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya, Pak ya? Iya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak rasakan dalam percakapan kita pada pagi hari ini, Bapak? Ya, dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya gunakan saat pembelajaran nanti supaya pembelajaran menjadi lebih interaktif dan berpusat pada murid. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya dalam perbincangan pra-observasi saat ini dan nanti pada saat perbincangan pasca observasi.
Terima kasih ya Bapak. Ya, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Subhan. Iya Bu. Sesuai dengan wawancara kita kemarin, hari ini Rabu saya akan melaksanakan supervisi di kelas Bapak nggih. Iya, iya. Monggo. Saya mohon izin untuk duduk di belakang ya Pak. Ya, monggo Terima Bu. kasih. Silakan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin ketua kelasnya. Siap berdiri, siap-siap kami siap. Memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Mbak Feli. Sakit masih ya? Semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan dan kembali bisa pulih sempurna dan bisa bersekolah lagi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Ada yang ingat apa itu ekosistem? Betul sekali. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Siapa lagi yang bisa jawab? Adit. Ya, betul sekali. Berarti kalian masih mengingat tentang pelajaran ekosistem kemarin. Ingat, ekosistem itu dibagi dua ya. Ya, alami dan apa? Buatan. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita lanjutkan bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik A, memakan dan dimakan. Anak-anak, ada yang tahu mengapa makhluk hidup perlu makan? Arum. Ya, butuh energi. Dengan makan kita mendapatkan energi. Diva? Agar tidak kelaparan. Betul juga. Ada yang lagi? Agar bisa bertahan hidup. Benar semua jawabannya ya. Intinya anak-anak, semua makhluk hidup itu memerlukan yang namanya makan. Untuk apa?
supaya mendapatkan energi untuk beraktivitas. Nah, antara manusia dan makhluk hidup yang lain dalam mendapatkan makanan itu berbeda. Kalau kita sebagai manusia, umpama kita ingin makan nasi, perlu diolah dulu atau tidak? Perlu. Berasnya dicuci dulu, ya. Terus dimasak. Di mana biasanya kalau sekarang? Pakai magicom, ya. Nah, tetapi beda dengan makhluk lainnya seperti binatang. Mereka langsung apa? Langsung memakan apa yang ada di alam tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya belalang. Di depan sekolah kita ya. Banyak kan belalang? Apa ada belalang memasak dulu? Tidak ada, langsung memakan apa? Rumput, daun di situ. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Sekarang kalian buka itu apa buku IPAS-nya halaman 41. Itu ya. Harmoni dalam ekosistem. Topik A, memakan dan dimakan. Nah, anak-anak, hari ini Pak Guru ingin kalian menyimak sebuah video tentang jaring makanan, tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Tolong nanti setelah Pak Guru setelkan videonya, disimak dengan baik-baik ya. Kalau ada yang perlu kalian catat di bukunya, hal-hal yang penting kalian catat di bukunya supaya nanti tetap ingat. Oke, mari sama-sama kita simak videonya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A dengan materi rantai dan jaring makan. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makan. Mari kita pelajari pengertian dari jaring-jaring makan. Belajarnya kalau bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, sudah disimak ya videonya. Bisa dipahami video pembelajarannya? Nah, dari video pembelajaran tadi kita bisa tahu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau kalian benar-benar menyimak dan memahami video pembelajarannya, pasti masih ingat apa itu rantai makanan. Ada yang bisa menjawab? Arum, apa rantai makanan? Ya, betul sekali. Lalu yang kedua tadi adalah jaring-jaring makanan. Apa artinya jaring-jaring makanan? Shirley? Jaring-jaring makanan adalah
Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Pak Guru mempunyai gambar jaring-jaring makanan. Siapa yang berani mengidentifikasi jaring-jaring makanan yang ada di depan? Silahkan maju. Yuk, Deca. Gampang sekali ini. Ya, dari padi dulu. Ya, betul sekali ya. Aplaus dong. Di sini kita lihat padi sebagai apa tadi? Padi sebagai produsen, dimakan oleh burung. Ya, benar ya. Burung sebagai apa? Konsumen tingkat 1, betul sekali. Lalu dimakan, burung dimakan oleh musang sebagai konsumen tingkat 2, betul. Lalu musang dimakan burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Elang, selanjutnya elang ini kan tidak ada yang memakannya. Setelah mati bagaimana? Akan diuraikan oleh dekomposer menjadi apa? Humus. Selanjutnya dimakan lagi oleh padi, oleh tumbuhan hijau. Paham sampai di sini? Oke, aplaus sekali untuk Deca. Nah, ini kan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu bukan hanya terdiri dari satu rantai makanan, tetapi ada lagi. Ya, siapa yang bisa? Ayo, coba. Deca tadi dari padi ke burung. Ya, siapa? Shirley, silakan. Padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1, tikus akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 2, elang akan mati, akan diurai oleh pengurai. Ya, akan mati, diurai oleh pengurai. Betul sekali anak-anak. Ya, padi, silakan duduk. Nah, padi dimakan oleh tikus sebagai sebutkan dulu padi ini sebagai apa? Produsen. Dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1. Lalu apa? Tikus dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 2. Pinter. Burung elang jika sudah mati akan diuraikan oleh pengurai. Selanjutnya terus berputar seperti itu. Ini akan dikerjakan secara kelompok. Silakan nanti saling berdiskusi, ya. Tulis nama kelompoknya. Perhatikan terlebih dahulu. Di atas, perhatikan ya. Kelompok 4, perhatikan. Di atas, Pak Guru bacakan dulu petunjuknya agar kalian tidak bingung, ya. Di situ ada nama anggota, ya. Nama anggota kamu tulis dari nomor 1 sampai nomor 5, karena mungkin ada yang hanya 4 anggotanya, berarti sampai nomor 4. Kegiatan mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai dan jaring-jaring makanan.
Petunjuk pengerjaannya. Amatilah gambar rantai dan jaring makanan di bawah ini. Yang kedua, identifikasi komponen pada rantai dan jaring makanan tersebut. Tuliskan jawaban pada lembar yang tersedia. Lembar jawaban yang tersedia sudah ada di belakangnya di situ ya. Ya, selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Ya. Baik, sekarang Pak Guru ingin satu persatu wakil dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 3. Aplaus untuk temannya anak-anak. Sebentar Reca. Mungkin dari teman-teman kelompok yang lain mau bertanya tentang presentasi dari kelompok 3. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Tidak ada. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan ular sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan burung elang Ya. sebagai konsumen. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1. Suaranya yang nyaring biar temennya semua itu dengar ya. Sini, nah di sini. Ya, betul sekali. Yuk, aplaus untuk kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 2. Dengarkan ya untuk kelompok 2. Presentasinya didengarkan temannya yang lain ini. Kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Halo. Baik. Kalian semua masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan Pak Guru nilai sudah baik semua ya. Mungkin ada yang masih belum paham atau kurang mengerti tentang pembelajaran tadi. Silahkan anak-anak tanya. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita coba merangkum tentang pembelajarannya dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba Shirley terlebih dahulu. Betul sekali, aplaus dong untuk teman kita Shirley. Rangkuman pembelajaran hari ini, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Yang kedua, komponen dalam rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga,
Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang berhubungan digabung, yang tumpang tindih dalam ekosistem. Pak Guru ingin kalian mengerjakan lembar evaluasi secara individu. Pak Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya. Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah selesai, kumpulkan jadi satu masing-masing kelompok, lalu berikan ke Pak Guru. Kita sebagai manusia, ya, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan rantai makanan. Jangan sampai terjadi kepunahan dari salah satu komponen rantai makanan tersebut. Pak Guru beri contoh seperti ini. Jika ular itu punah, ya, yang terjadi komponen di bawahnya, konsumen di bawahnya, itu populasinya akan semakin pesat. Itu akan berdampak negatif. Contohnya kalau di ekosistem sawah, kalau ular punah, tikus ya makin banyak, populasinya tentu itu juga akan membuat kerugian untuk para petani. Banyak gagal panen, ya, yang jelas seperti itu. Nah, untuk itu kita harus menjaga semua komponen dalam rantai makanan. Jangan sampai terjadi kepunahan. Sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini, silahkan Ketua kelas memimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Siap berdiri. Siap, kami siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali membaca doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rita Kurniati, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SPF SDN Taman 1 Grujukan Bondowoso, Jawa Timur. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Anggini, dan rekan sejawat saya, Bapak Subhan. Sebagai guru yang telah saya observasi, pada kegiatan supervisi akademik ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bapak Subhan. Baik, Pak Subhan. Iya. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya akan mengajukan pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Baik, saya merasa sedikit kaku karena sebelumnya saya belum pernah mengajar dengan didampingi oleh teman sejawat. Namun saya
bersemangat karena memiliki pengalaman baru bagi saya. Alhamdulillah kalau begitu Pak, bisa menjadi pengalaman baru ya buat Bapak. Untuk selanjutnya, bagaimana pengembangan yang akan Bapak lakukan di kelas nanti? Untuk pengembangan yang akan saya lakukan di kelas, saya akan melakukan pengembangan pengetahuan dan keterampilan, di mana saya akan membagikan tugas kelompok dengan menggunakan LKPD dan menayangkan video pembelajaran tentang hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai dan jaring-jaring makanan dengan menggunakan proyektor. Baik Pak, kira-kira hasil dari pengembangan di kelas, apakah sudah berhasil menurut Bapak? Menurut saya berhasil, Bu, dan berjalan dengan baik karena murid-murid dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias, namun masih ada beberapa kendala. Kendala ya Bapak. Iya. Kira-kira kendala apa yang Bapak hadapi? Ada beberapa siswa yang kurang aktif dan masih kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Begitu ya Bapak. Iya. Menurut Bapak, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut saya, dalam hal pemetaan kelompok, siswa itu memiliki minat dan cara belajar yang beragam, seperti gaya visual, auditory, dan kinestetik. Oh gitu ya Pak. Iya. Berarti untuk kedepannya Bapak ingin memetakan kelompok sesuai dengan minat belajar siswa dan gaya belajar mereka, begitu ya Pak? Iya. Seperti gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik, begitu ya Iya, Pak? iya. Baik Pak, mudah-mudahan akan terlaksana proses pembelajaran yang lebih baik dari yang sebelumnya ya Pak. Iya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan perubahan dengan rencana yang disampaikan tadi? Insya Allah sesegera mungkin, Bu, karena semakin cepat akan semakin baik menurut saya. Baik Pak, luar biasa sekali semangat Bapak ya. Begini Pak, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan atas jawaban-jawaban semuanya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan secepatnya terlaksana dan berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.